Oke, begini tampaknya HP EliteBook Folio 9470M servisan yang akan kami share. Kerusakannya mati total. Untuk bentuknya masih oke teman-teman, ini slim, warnanya silver, kemudian ada backlight keyboardnya juga dan ada trackball. Namun sayang ini baterainya banyak isolasinya, kemungkinan pengait baterainya itu rusak. Baterainya ini masih bisa dilepas pasang, baterainya eksternal, namun ada soket satu baterai lagi di bawah itu, jadi dia dua soket baterai walaupun jarang ditemukan. Karena awal datangnya mati total, pertama biasa kita lakukan ialah mengecek nilai konsumsi arus pada laptop ini. Kita siapkan colokan charger universal. Untuk tipe ini laptopnya HP HP. Kita perhatikan teman-teman di sini nilai ampernya. Kita colokkan charger. Nilai ampernya 0,017, 0,016, atau kalau 3 digit kemungkinan cuma 0 ampere aja. Dan blinking. Lampunya kedap-kedip, orange white, putih orange ya. Ini kita coba switch. Tekan tombol power, tidak ada respon, ampernya juga tidak merespon. Percobaan kedua, kita akan melepas baterainya terlebih dahulu. Jadi baterainya kita lepas. Nah, ini dia isolasi yang menempel itu, menempel pada baterainya sehingga baterainya tidak bisa dilepas. Kemungkinan pengait dari baterainya ini sudah rusak, jadi makanya dikasih pengaman isolasi. Ini soketnya, coba kita akan lepaskan baterainya terlebih dahulu. Ini didorong ke depan gitu ya. Oke, sudah terangkat. Kita lepas baterainya. Setelah baterainya dilepas, kita akan coba melihat konsumsi ampernya. Kita colokkan lagi charger untuk melihat berapa nilai konsumsi arusnya. Kita colokkan charger ini tanpa baterai. Kita colokkan. Setelah kita colokkan, sama nilai ampernya juga 0,015, 16, 17. Switch on, tidak ada respon. Jadi, nah ini teman-teman lampunya blinking juga, oranye putih. Terus blink, itu indikator ya charger atau colokan chargernya, power. Jadi indikator powernya itu kedip-kedip. Di switch nggak ada respon, nilai ampernya juga tetap sama. Jadi yang kita lakukan ialah kita akan coba bongkar dulu laptop ini untuk melihat kondisi dari motherboardnya. Dan teman-teman perhatikan pada saat pembongkaran ini ada dua tipe tipe baut ya. Yang pertama M2 kali 3 sama kali 5. Ini ukuran bautnya berbeda, jadi bisa membuat teman-teman pada saat pemasangan dan pembongkaran bisa memisahkan sehingga mempermudah teman-teman dalam melakukan proses servis.
Oke teman-teman, setelah kita lakukan pengukuran, ternyata jalur 5 volt always nya itu konslet. Kita akan coba lepas PL nya, kemudian kita akan mengukur impedansinya, dan di sini kita juga mengangkat kapasitor dari SMPS. Kemudian kita buzzer untuk melihat nilai resistansinya. Ternyata jalur input yang mengarah ke IC itu tidak konslet, tetapi outnya konslet atau bermasalah. Sekarang kita kembalikan lagi posisi dari PL nya dan posisi dari kapasitornya kita solder ulang, dan kita akan coba melepas jumper. Untuk tipe laptop ini dia memiliki jumper tiap out dari supply tegangan atau regulator. Nah, ini jumpernya kita putus. Di sini juga bisa menjadi titik pengukuran teman-teman. Nah, kita buzzer, kita pastikan jalur ini tidak terhubung, dan kemudian setelah aman kita akan mencari komponen mana yang bermasalah atau komponen mana yang konslet. Kali ini kita mencari konsletnya menggunakan metode suntik tegangan. Kita akan suntikan tegangan. Nah, itu teman-teman bisa lihat berasap keluar di bagian dekat pendingin ya, heatsink, ujung dekat soket HDMI atau USB itu. Kita akan coba buka terlebih dahulu pendinginnya untuk melihat kondisi. Sepertinya kapasitor yang konslet karena tegangannya 5 volt, jadi kita suntikan di bawah dari tegangan pada jalur 5 volt. Jadi kita suntikan kisaran 3,8 volt itu sudah bisa. Jadi kita menggunakan baterai saja. Di sini kita akan coba mengganti kapasitor yang konslet tadi. Kita akan lepas, kita kasih plug terlebih dahulu. Kemudian kita akan mengganti komponen ini. Ini jalur 5 always, makanya 5 dan 3 voltnya nggak keluar. Oke, ini kapasitornya teman-teman. Jadi teman-teman bisa, jika dapat tipe yang sama, coba cek dulu. Jika tegangan always tidak keluar, bisa cek kapasitor ini. Ini sudah kita ganti. Ini kita ganti dengan kapasitor yang bagus, yang tidak konslet, dari Kanibalan juga. Kita kuas, kita bersihkan menggunakan thinner. Ini dia, kita lap, kita bersihkan teman-teman. Setelah kita bersihkan, kita juga bersihkan pasta. Setelah kita ganti tadi, kita lakukan pengukuran kembali, ternyata tidak terjadi konslet lagi di jalur 5 always. Kita bersihkan dulu semuanya, dan kita akan coba bersihkan menggunakan vacuum cleaner supaya debu-debu yang ada pada mesin ini atau motherboard laptop HP EliteBook Folio 9470M ini bersih atau tidak ada kotoran. Nah, ini dia, kita akan coba bersihkan menggunakan vacuum cleaner. Teman-teman bisa juga menggunakan ini untuk membersihkan perangkat-perangkat servisan teman-teman yang lain. Oke teman-teman, kita review sedikit. Jadi kerusakannya itu pada bagian mana? Tipe laptopnya HP
EliteBook Folio 9470M. Jadi kerusakannya itu pada bagian yang mana? Nah, ini adalah layout dari ini ya, dari IC SMPS 3 dan 5 volt pada laptop HP EliteBook Folio tadi. Nah, ini IC-nya tipenya teman-teman bisa lihat TPS 51123RGER, KFN 24 pin ya, 24 pin. IC ini berfungsi untuk menghasilkan tegangan P3 V3ALW always dan P5 V0A underscore charge atau CHG. Nah, untuk output yang bermasalah yaitu di bagian 5 volt. Jadi kalau di bagian 5 volt ini ada konslet atau bermasalah, otomatis IC ini tidak akan mengeluarkan tegangan 3 dan 5 volt. Nah, untuk MOSFET yang digunakan, teman-teman bisa lihat di sini ialah dual MOSFET N-channel FDMS 7620S. Jadi jika teman-teman mendapat kerusakan MOSFET ini bermasalah, MOSFET dari SMPS ini bermasalah, jangan sampai salah untuk menggantinya. Jangan diganti dengan yang menggunakan single channel, karena ini adalah dual channel MOSFET. Jadi hal yang kita lakukan karena 5 voltnya ini konslet bermasalah, maka kita akan ukur tegangannya. Sebelumnya kita mengangkat PL dan mengangkat kapasitor ini. PL ini kita angkat, kapasitor ini kita angkat. Teman-teman seharusnya bukan seperti yang kami lakukan tadi ya, kami ngangkat PL. Harusnya putuskan jumper di sini saja, sudah cukup. Kemudian kita membuzzer atau mengukur nilai resistansi pada pin 1 ini, pada pin 1 PAD ini, kemudian pada pin 2 nya. Jika pada pin 1 ini konslet dan pin 2 nya juga konslet, berarti jalur out yang arah ke belakang sini termasuk ke IC bermasalah dan yang outnya ini juga bermasalah. Untuk mempermudah pencarian itu kita bisa memutuskan jumper seperti yang kita lakukan tadi. Jadi PAD 6150 ini kita putus. Ternyata di bagian sini normal, tidak ada masalah, tidak konslet, sedangkan di bagian sini konslet. Jadi kita putus jumpernya. Setelah kita putus, kemudian kita suntikan tegangan di bawah nilai tegangan pada jalur ini, jalur P5 V0A underscore CHG charge. Nah, di jalur ini nilai tegangannya ialah 5 volt. Jadi kita suntikan tegangan 3,8 volt tadi menggunakan baterai bekas laptop. Setelah kita lakukan penyuntikan tegangan di pin 2 ini pada jumper ini, ternyata ditemukanlah kapasitor yang bermasalah atau konslet. Oke. Kemudian kita juga bisa melihat kemana saja nilai atau tegangan itu didistribusikan. Jika kita lihat dari sini, ini dia didistribusikan ke IC Richtech ini 8086 untuk diolah menjadi tegangan 1,8 volt, kemudian diolah oleh IC TPS 51463, dimasukkan ke MOSFET AO6402 dan Richtech 8086 AZQW untuk dirubah menjadi 1,05 volt tegangannya. Dan tegangan-tegangan ini akan diturunkan dari 5 volt menjadi tegangan-tegangan yang ada di sini. Nah, jika kita menyuntikkan tegangan 5 volt ini, maka tegangan 5 volt itu akan mengarah ke bagian kapasitor yang ada di luar sini jika kapasitornya yang rusak. Tapi jika IC-nya ini bermasalah, IC ini 1, 2, 3, 4 ini bermasalah, atau dalam artian dia langsung loss dari 5 volt tembus ke 1,8, dari 5 volt tembus ke VVSA P5 V0S dan tembus juga ke tegangan 1,05 volt ini, maka tegangan 5 volt itu cukup bahaya sekali. Oke, demikian saja teman-teman yang kami sampaikan. Mudah-mudahan dapat memberikan informasi, pengetahuan, hiburan, dan hal-hal baik lainnya kepada teman-teman semua. Jangan lupa klik subscribe, like, dan komen. Jika ada yang mau ditanyakan, jika kami bisa bantu jawab, kami akan coba jawab. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.